melakukan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Bercanda, bercanda. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Oh, hai. Sudah kenal maka tak sayang, sudah kenal kok menghilang. Just kidding, forever, underpass, fly off. Oke, dah on nih. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Namo Buddhaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Yang terhormat Bapak Budi Gunawan Sadikin selaku Menteri Kesehatan. Yang saya hormati segenap tamu undangan yang tak bisa saya sampaikan satu persatu. Yang saya hormati para hadirin sekalian, dan yang saya hormati semua pihak yang turut berperan andil dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan di Indonesia. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama. Salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sumber daya manusia atau sering kali dikenal sebagai SDM adalah faktor penentu utama dalam setiap upaya pembangunan, termasuk dalam sektor kesehatan, terutama dalam hal intervensi gizi. Dalam konteks ini, sumber daya manusia yang kompeten dan memiliki pengetahuan yang cukup mengenai gizi adalah kunci keberhasilan dalam mencegah dan menangani masalah gizi buruk di Indonesia. Masalah gizi buruk dan kurang gizi masih menjadi salah satu tantangan terbesar bagi bangsa Indonesia. Berdasarkan data dari berbagai lembaga kesehatan, prevalensi stunting, anemia, serta gizi buruk pada balita dan ibu hamil masih cukup tinggi di beberapa daerah. Dampak jangka panjang dari gizi yang buruk sangat merugikan, tidak hanya bagi individual yang mengalaminya, tetapi juga kemajuan ekonomi dan sosial negara kita. Untuk itu, intervensi gizi yang efektif sangat dibutuhkan. Namun, tanpa adanya sumber daya manusia yang memadai, beberapa program intervensi gizi yang sudah dirancang dengan baik pun tak akan dapat berjalan dengan optimal. Pertama, kita memerlukan tenaga kesehatan yang terlatih dan kompeten dalam bidang gizi. Para ahli gizi, dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya harus memiliki keterampilan serta pemahaman yang mendalam mengenai pentingnya gizi bagi kesehatan kita. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan, baik itu dalam bentuk pendidikan formal maupun pelatihan berkelanjutan, sangat penting
untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam memberikan edukasi tentang gizi kepada masyarakat. Yang kedua, kita juga membutuhkan penguatan kolaborasi antara sektor. Intervensi gizi bukanlah tanggung jawab satu pihak, melainkan harus melibatkan banyak sektor seperti kesehatan, pendidikan, pertanian, dan sosial. Para profesional di berbagai sektor ini perlu mendapatkan pemahaman yang sama mengenai pentingnya gizi dalam pembangunan. Oleh karena itu, program-program pelatihan lintas sektoral perlu diperkuat agar kebijakan dan intervensi gizi dapat berjalan secara sinergi dan efektif. Ketiga, penting untuk mengoptimalkan peran masyarakat dalam mendukung pemenuhan gizi yang baik. Pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan penyusunan gizi sangat penting. Agar mereka memahami bagaimana cara memilih makanan bergizi, mengolah makanan dengan cara yang sehat, serta menciptakan lingkungan yang mendukung pola hidup sehat. Dengan adanya kader-kader kesehatan atau penyuluhan yang terlatih di tingkat desa atau komunitas, informasi gizi dapat tersampaikan dengan lebih efektif. Bapak, Ibu yang saya hormati, penemuan dan pemenuhan sumber daya manusia untuk intervensi gizi tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kapasitas individual, tetapi juga dengan meningkatkan akses dan distribusi tenaga ahli gizi ke seluruh daerah, terutama daerah-daerah terpencil atau kurang berkembang. Dalam hal ini, pemerintah dan lembaga terkait harus bekerja sama untuk memastikan distribusi tenaga kesehatan yang merata, sehingga program-program intervensi gizi dapat menjangkau masyarakat di seluruh pelosok negeri. Sebagai kesimpulan, untuk mengatasi masalah gizi buruk dan kurang gizi di Indonesia, kita memerlukan sumber daya manusia yang terlatih, kompeten, dan berdedikasi tinggi dalam bidang gizi. Kita perlu memperkuat pelatihan, pendidikan, dan kolaborasi antar sektor, serta memberdayakan masyarakat agar dapat mengambil peran aktif dalam perbaikan status gizi. Mari kita semua, hadirin dan segenap tamu undangan, kita bergandeng tangan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, cerdas, melalui pemenuhan gizi yang baik. Dimulai dari pemenuhan sumber daya manusia yang berkualitas, dan dengan bekerja sama, saya yakin kita dapat mengatasi tantangan ini dan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih sehat dan sejahtera. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.